kendaraan bermotor listrik di samping ramah lingkungan juga mengurangi ketergantungan pada energi fosil, dan melalui kendaraan bermotor listrik kita juga dapat mengurangi pemakaian BBM, mengurangi ketergantungan pada impor BBM yang berpotensi menghemat kurang lebih 798 triliun. Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2017 saja, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah kendaraan bermotor sudah mencapai hampir 140 juta dan naik sekitar 10 juta setiap tahun. Bagaimana kebutuhan BBM-nya? Kementerian ESDM mencatat kurang lebih 414 juta barel minyak harus disediakan setiap tahunnya. Sebagian besar BBM tersebut harus diimpor, sehingga beban keuangan negara dari tahun ke tahun meningkat. Motor dan mobil tersebut juga sangat mencemari udara. Asap knalpot menyumbang 26% polusi udara. Bagaimana kita mengatasi masalah tersebut? Adakah jalan keluar sehingga kita bisa hidup dengan udara lebih bersih, lebih efisien, dan mengurangi impor BBM? Solusinya adalah kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB yang dapat diisi ulang secara praktis, mudah, dan sumber energinya ramah lingkungan. Kendaraan listrik akan semakin penting dan relevan bahkan sejak adanya COVID-19. Sebagai contoh, di masa pandemi, kebutuhan pengiriman barang meningkat dan jasa pengantaran berbasis motor dan sepeda listrik makin banyak digunakan. Pemerintah Indonesia berencana membangun pabrik baterai nasional melalui skema kerjasama strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber mineral nikel terbesar nomor 1 dunia. Pemerintah telah menyusun peta jalan menuju ke arah itu. Dewan Energi Nasional bersama Kementerian ESDM menargetkan pengurangan impor BBM secara bertahap melalui penggunaan KBLBB secara masif, yaitu 2 juta unit roda 4 dan 14 juta unit roda 2 di tahun 2030 yang akan menurunkan impor BBM setara 77.000 barel minyak ekuivalen per hari. Peta jalan menuju kendaraan bermotor listrik juga sudah dilengkapi dengan rencana pembangunan SPKLU di hampir 2.400 titik dan SPBKLU di 10.000 titik sampai dengan tahun 2025. Program ini diharapkan akan menyerap investasi 4 triliun rupiah dan membuka kurang lebih 3.000 lapangan kerja. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah aturan untuk mempercepat pengembangan industri kendaraan bermotor listrik di dalam negeri, mulai dari Permendagri untuk insentif pajak, Permenhub untuk konversi sepeda motor dan pengujian tipe fisik kendaraan bermotor listrik, Permen ESDM untuk penyediaan pengisian listrik kendaraan, Permenkeu tentang standar biaya masukan, sampai dengan Peraturan Bank Indonesia tentang pembiayaan kredit kendaraan bermotor listrik. Sementara Menteri Perindustrian juga telah mengeluarkan Permen Perin tentang peta jalan pengembangan kendaraan motor listrik dan KBLBB dalam keadaan terurai lengkap dan tidak lengkap. Otoritas Jasa Keuangan juga mengeluarkan regulasi dukungan penyediaan dana kepada debitur dari hulu hingga hilir. Sejumlah pemerintah daerah menyambut baik kendaraan ekosistem kendaraan bermotor listrik ini seperti insentif pajak oleh Pemprov DKI, Jawa Barat, Bali, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, dan Kalimantan Timur. NTB bahkan sudah memiliki 2 peraturan gubernur yang mendukung kendaraan listrik dan sudah ada produsen lokal yang memproduksi motor listrik secara komersial. Di sisi kelistrikan, akan disediakan insentif tarif pada jam-jam tertentu dan diskon tambah daya, sehingga masyarakat dapat mengisi baterai di rumah masing-masing dengan mudah, praktis, dan lebih efisien. KBLBB sangat menguntungkan bagi masyarakat karena mereka dapat memiliki kendaraan listrik dengan mudah, lebih hemat biaya operasional dan ramah lingkungan yang didukung oleh industri keuangan. KBLBB benar-benar membangkitkan optimisme kita untuk membangun ekosistem dengan model bisnis yang baru, menciptakan peluang investasi dan lapangan kerja. Kendaraan listrik membuat semua makin mudah, udara makin bersih, uang negara bisa dihemat, ekonomi tumbuh lebih kuat, dan yang terpenting, hidup kita makin sehat dengan udara yang lebih bersih.